Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonil Farisi, mahasiswa semester 4, program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing ke teman-teman tentang pemikiran ekonomi Islam oleh Muhammad Iqbal yang merupakan salah satu tokoh pembaharu atau bapak dari negara Pakistan atau founding father dari negara Pakistan yang merupakan republik Islam pertama di dunia. Jadi untuk lebih jelasnya silakan simak videonya hingga akhir. Oke, poin pembahasan kita kali ini yaitu tentang biografi, karya, dan pemikiran Muhammad Iqbal. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang historiografi Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal merupakan seorang penyair, filsuf, serta pembaharu Islam. Dia dilahirkan di Sialkot, Punjab yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Muhammad Iqbal dilahirkan pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Kakek Muhammad Iqbal bernama Syekh Rafiq yang merupakan seorang penjajah selendang yang berasal dari Lahore atau Kashmir, yaitu penduduk Kashmir yang awalnya beragama Hindu kemudian menganut Islam selama kurang lebih 500 tahun. Jika diikuti dari jejak leluhur, Muhammad Iqbal berasal dari lingkungan Brahmana, Subskasta, dan Sapru. Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad yang merupakan seorang muslim yang soleh dan pengamal tasawuf sufi yang telah mendorong Muhammad Iqbal untuk menghafal Al-Quran secara teratur. Ibunda Muhammad Iqbal bernama Imam Bibi, juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Kemudian pada tahun 1892 Muhammad Iqbal dinikahkan oleh orang tuanya dengan Karim Bibi, seorang putri dari Dr. Gujarat yang kaya yaitu Baduri Atta Muhammad Khan. Dari Bibi ini Iqbal dikaruniai 3 orang anak. Jadi Muhammad Iqbal memperoleh pendidikan pertama di Murai College atau Sialkot. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sialkot, Muhammad Iqbal pergi ke Lahore yang merupakan salah satu kota di India yang menjadi pusat kebudayaan, pengetahuan, dan seni. Setelah Muhammad Iqbal memperoleh gelar sarjana muda, ia melanjutkan studinya dengan mengambil program magister dalam bidang filsafat. Selanjutnya yaitu bagaimana karya-karya Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini banyak sekali mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk prosa, puisi, dan juga berbagai surat jawaban terhadap orang lain yang mengkritik berbagai konsep pemikirannya. Dan bahasa yang digunakan oleh Muhammad Iqbal pun cukup beragam, yaitu bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Jadi karya Muhammad Iqbal yang pertama itu tentang rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam. Jadi karya ini merupakan karya terbesar dalam sistem pemikiran filsafatnya. Karya ini pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1934. Kemudian karya yang kedua itu tentang perkembangan metafisika di Persia. Jadi ini merupakan karya yang disertai dengan doktoralnya yang diterbitkan di London pada tahun 1908. Kemudian disertasi ini berisi deskripsi mengenai sejarah pemikiran keagamaan di Persia sejak Zoroaster hingga Sufisme, Mullah Hadi, dan Subhaswazar yang hidup pada abad ke-18. Kemudian yang ketiga itu Asral Khudi. Karya ini diterbitkan pada tahun 1915 dan karya ini adalah ekspresi puisi yang menggunakan bahasa Persia dan menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan pendidikan insan kamil. Selanjutnya karyanya tentang rumus Bikhudi. Jadi karya ini diterbitkan pada tahun 1918 di Lahore. Karya ini merupakan kelanjutan dari pemikiran insan kamil yang dimana insan kamil harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Jika insan kamil hidup menyendiri, tenaganya suatu waktu akan sirna. Jadi banyak sekali karya-karya
Muhammad Iqbal. Di sini ada 9 karya Muhammad Iqbal. Jadi yang kelima itu tentang Payal Masyrik, yaitu Pesan dari Timur, yang merupakan sebuah karya yang diterbitkan pada tahun 1923 di Loher. Kemudian yang keenam itu Bang Indara atau Genta Lonceng. Ini karyanya yang terbit pada tahun 1924 di Loher. Karya ini dibagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya itu tentang Javidnama yang diterbitkan pada tahun 1923 di Loher juga. Karya ini menjelaskan tentang petualangan rohani ke berbagai planet. Yang keempat, Muhammad Iqbal merancang karyanya tentang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Karya ini terbit pada tahun 1936 di Loher. Inspirasi dalam karangan ini didapatkan ketika beliau mengadakan perjalanan ke Turki dan Afghanistan. Selanjutnya itu yang terakhir tentang Bal-i Jibril, sayap Jibril. Karya ini diterbitkan pada tahun 1938. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal itu sendiri. Jadi yang pertama itu pemikiran Muhammad Iqbal tentang ketuhanan. Jadi ketuhanan merupakan persoalan yang fundamental bagi setiap orang, sebab permasalahan ketuhanan menjadi titik acuan seorang dalam bersikap dan bertindak. Jadi ini poin pertama dari pola pikir Muhammad Iqbal. Yang kedua itu tentang ego. Jadi ego atau kudi dalam bahasa Urdu merupakan tema yang sentral dalam pemikiran filsafat Muhammad Iqbal. Seluruh sistem pemikiran Muhammad Iqbal tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan sebagai ego. Selanjutnya pola pemikiran yang ketiga itu tentang insan kamil. Jadi puncak pemikiran Muhammad Iqbal tentang ego dan insan kamil atau yang biasa disebut dengan manusia ideal. Tentang manusia ideal ada beberapa ayat Al-Quran yang memotivasi manusia untuk sampai kepada predikat ideal tersebut, antara lain yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-123. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang insan kamil ada di dalam karya puisinya yang berjudul Asrar Al-Qudi. Karena karya-karya dan pemikiran Muhammad Iqbal ini sehingga ia dijuluki sebagai founding father dari negara Pakistan. Dan sebagai tokoh pembaharu Islam pada saat itu, Muhammad Iqbal ini memiliki beberapa gagasan yang merupakan bentuk kontribusinya dalam gerakan pembaharuan Islam modern. Yang pertama itu tentang pan-islamisme, yang kedua tentang a free personal causality, dan yang ketiga tentang paham dinamisme. Pan-islamisme ini merupakan obsesi Muhammad Iqbal mengenai terbentuknya negara tersendiri bagi komunitas muslim, tidaklah bertentangan dengan paham pan-islamisme. Pada paham ini, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batas-batas perbedaan rasial, namun itu hanya untuk mempermudah perkenalan belakang dan bukan untuk membatasi cakrawala sosial para anggotanya. Selanjutnya tentang a free personal causality, yaitu merupakan respon Muhammad Iqbal terhadap kemandegan dan kemajumudan intelektual umat Islam termasuk juga komunitas muslim di India. Sampaikan melalui pemikiran-pemikirannya yang antara lain itu tentang ego atau kehendak manusia, kebebasan dan keabadiannya. Muhammad Iqbal mengemukakan bahwa adanya kebebasan manusia sebagai dasar adanya pertanggungjawaban. Ia memandangi kehendak sebagai a free personal causality atau hukum sebab akibat dari kehendak pribadi manusia. Manusia sendiri itu bebas melakukan kehendaknya, namun ia memerlukan pertanggungjawaban dari perlakuannya, termasuk dalam konsep ini adalah pendapatnya tentang ijtihad. Yang terakhir yaitu paham dinamisme. Jadi paham inilah yang membuat Muhammad Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan di India.
Terapi Muhammad Iqbal dengan paham dinamikanya ini amat tepat dilihat dari sudut keminoritasan komunitas Muslim di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas. Karena dengan menyuntikkan semangat dinamisme ke dalam komunitas Muslim, menyebabkan mereka dapat tampil dengan penuh eksistensi secara penuh. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.